Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, para prajurit terkejut ketika mendengar penjelasan dari Ki Gede Pemanahan bahwa Paksi adalah anak Tumenggung Sarpobiwodo. Para prajurit mengetahui bahwa Tumenggung Sarpobiwodo merupakan salah seorang pengikut Haryo Wisoko yang sedang dicari oleh prajurit Padang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Begitu besar wibawa Ki Gede Pemanahan sehingga pernyataan Ki Gede itu dapat menghapus keraguan-raguan para prajuritnya. Apalagi setelah mereka mendengar bahwa Paksi pernah bertempur dengan ayahnya di rumahnya, sehingga Ki Tumenggung harus melarikan diri meninggalkan keluarganya. Kalian tidak usah mengaitkan Paksi dengan ayahnya. Dalam pergolakan ini, Paksi sudah dewasa dan sudah menentukan pilihannya sendiri, berkata Ki Gede kemudian. Demikianlah, maka para prajurit pilihan itu telah berada sepekan di padepokan yang sedang dibangun itu. Selama sepekan mereka sudah menjadi akrab dengan orang yang mendapat tugas dari Ki Gede Pemanahan untuk memimpin mereka. Mereka sudah saling mengenal dan mengetahui bobot masing-masing di dalam olah kanuragan, sehingga mereka masing-masing tidak lagi merasa ragu. Ki Gede Pemanahan pun merasa bahwa waktu yang diberikannya kepada para prajurit dan pemimpin mereka untuk menempatkan diri mereka masing-masing sudah cukup. Dalam pada itu Ki Gede pun telah menetapkan ketiga orang pemimpin kelompok menjadi lurah prajurit. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, dan Paksi pun telah ditetapkan oleh Ki Gede menjadi lurah prajurit dan bertugas untuk memimpin kelompok-kelompok kecil prajurit pilihan yang akan mencari Haryo Wisoko. Setelah menempa diri dan saling mengenal antara para prajurit dan pemimpin mereka itu, maka para prajurit mendapat kesempatan untuk beristirahat 2 hari di padepokan yang sedang dibangun. Selama itu, para prajurit pilihan sempat menyaksikan latihan-latihan yang diberikan kepada para cantrik, di samping tugas para cantrik ikut membangun padepokan mereka. Beberapa orang prajurit menggeleng-gelengkan kepala. Mereka tidak mengira bahwa latihan-latihan yang diberikan kepada para cantrik itu demikian beratnya, sebagaimana latihan-latihan yang harus mereka lakukan beberapa hari terakhir menjelang tugas yang mereka emban itu. Pantas mereka akan dapat menjadi orang-orang yang secara pribadi mempunyai ilmu yang sangat tinggi, desis seorang prajurit. Lalu katanya pula, secara pribadi mereka lebih baik dari kita masing-masing. Mereka masih muda, desis yang lain. Seorang yang beralis tebal menyaut, mereka adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Ketika saat beristirahat telah habis, maka para prajurit pun harus berbenah diri. Menjelang malam di hari terakhir saat beristirahat itu, Ki Gede Pemanahan telah memberikan perintah-perintah kepada mereka. Perintah Ki Gede memang mengejutkan. Rencana Ki Gede tidak mereka duga sebelumnya. Tetapi para prajurit mengerti sepenuhnya, sehingga mereka pun siap menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya, sesuai dengan kewajiban mereka sebagai seorang prajurit. Besok pasukan ini akan berangkat meninggalkan padepokan, berkata Ki Gede Pemanahan. 4 orang petugas sandi akan selalu menghubungi kalian, petugas-petugas khusus yang terpilih sebagaimana kalian. Para prajurit dan 3 orang pemimpin kelompok yang ditunjuk langsung oleh Ki Gede itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Segala petunjuk dan perintah Ki Gede mereka pahami dengan sebaik-baiknya.
Tidak ada bekal yang akan dibawa, berkata Ki Gede Manan kemudian. Kita harus dapat menghidupi diri sendiri, tetapi kita bukan perampok dan bukan pula pemungut pajak yang tidak berjantung. Dan pada itu malam itu juga Ki Panengah dan Ki Waskito telah memberikan pesan-pesan pula kepada Paksi. Anak muda yang belum berpengalaman di lingkungan keprajuritan itu harus mendapat bekal yang cukup. Meskipun ilmunya tidak diragukan, tetapi gaya kepemimpinan seseorang akan sangat berpengaruh. Kau tidak boleh malu bertanya kepada Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Apa yang sebaiknya kau lakukan jika kau mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan? Pesan Ki Waskito. Ya Guru, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo memiliki pengalaman yang lebih banyak. Ya Guru. Malam itu Paksi menjadi sulit tidur, namun sedikit lewat tengah malam, Paksi terlena di pembaringannya. Pagi-pagi benar, padepokan itu sudah terbangun. Para cantrik memang terbiasa bangun pagi-pagi untuk menunaikan kewajiban mereka. Sementara itu para prajurit pun segera bersiap-siap untuk berangkat memenuhi tugas mereka. Belum matahari terbit, pasukan itu sudah meninggalkan padepokan tanpa upacara apapun. Para prajurit yang membantu pembangun padepokan pun tidak tahu bahwa diam-diam pasukan yang selama lebih dari sepekan berada di padepokan itu telah berangkat. Baru kemudian ketika mereka bertanya-tanya, kenapa padepokan itu terasa sepi? Mereka mendapat keterangan bahwa para prajurit itu telah pergi. Sejak hari itu maka tersiarlah berita bahwa pasukan prajurit Pajang telah dilepas untuk memburu Haryo Wisoko dan pasukannya, yang banyak menimbulkan keresahan di desa-desa. Di hari-hari pertama pasukan itu masih belum bertemu dengan pasukan Haryo Wisoko, tapi pasukan itu telah mencium jejak pasukan yang dipimpin langsung oleh Haryo Wisoko itu. Dalam pada itu pasukan Pajang yang dipimpin sendiri oleh Ki Gede Manan mendapat sambutan yang sangat baik di mana-mana. Rakyat yang diresahkan oleh kegarangan pasukan Haryo Wisoko memang sangat mengharapkan kehadiran pasukan Pajang untuk melindungi mereka. Karena itu maka para prajurit Pajang tidak pernah mengalami kesulitan makan dan minum. Setiap pedukuhan yang didatangi menyambut mereka seperti menyambut rombongan pengiring pengantin. Hubungan pertama dengan para petugas sandi terjadi ketika para petugas sandi yang khusus ditunjuk dalam tugas bersama dengan pasukan khusus itu menemui pasukan Pajang di Kuarasan. Dengan istilah-istilah sandi, para pemimpin pasukan khusus Pajang itu kemudian telah mempercayai dan kemudian menerima mereka. Dari para petugas sandi, pasukan Pajang mendapat keterangan bahwa pasukan Haryo Wisoko sedang berada di Jurang Jeru. Mungkin mereka akan bergerak lagi, tapi agaknya malam nanti. Mereka masih berada di Jurang Jeru. Kehadiran mereka sangat menggelisahkan rakyat Jurang Jeru, tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Berapa orang kekuatan mereka? Bertanya Raden Sutawijaya. Sekitar 100 orang. 100 orang? Apakah Haryo Wisoko ada di antara mereka? Menurut orang Jurang Jeru yang dapat kami hubungi, pasukan itu memang dipimpin oleh orang yang bernama Haryo Wisoko. Nanti malam kami akan pergi ke Jurang Jeru. Jika kami berangkat lewat senja, kami akan sampai ke tempat itu wayah sepi wong. Ya, kira-kira begitu Raden. Jika Haryo Wisoko ada di antara mereka, maka pasukan Pajang tentu akan dipimpin langsung oleh ayah. Ya Raden, di mana kita bertemu nanti malam? Bertanya Raden Sutawijaya. Prajurit sandi itu pun kemudian telah memberikan ancar-ancar di mana ia akan menunggu. Dalam tugas ini kami berempat, Raden. Ya, kami sudah mendapat keterangan tentang itu. Tetapi dari mana kalian tahu bahwa kami ada di sini malam ini? Kami harus mengetahui di mana pasukan ini berada setiap saat, Raden. Kalau pasukan ini terbagi, kami berempat pun harus membagi diri. Tetapi hubungan-hubungan yang terus-menerus harus kami lakukan, sehingga kami tidak akan pernah ketinggalan.
Raden Sutawijaya mengangguk-angguk, katanya kemudian. Baiklah, kami akan menghubungimu di tempat yang sudah ditentukan. Sepeninggal petugas sandi, maka para prajurit Padang pun segera mempersiapkan diri. Jika di dalam pasukan yang akan mereka buru itu terdapat Haryo Wisoko, maka pasukan Padang akan dipimpin oleh Ki Gedhi Pemanahan. Sutawijaya pun kemudian bersama Pangeran Benowo dan Paksi telah membicarakan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Kita akan membagi diri. Kita akan menyerang Jurang Jeru dari 3 jurusan. Mudah-mudahan Haryo Wisoko belum bergerak lagi malam nanti, berkata Raden Sutawijaya. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk memecah pasukan mereka setelah mereka bertemu dengan para petugas sandi. Jika Haryo Wisoko belum bergerak lagi, kita berharap akan dapat menangkapnya. Seandainya Paman Haryo Wisoko sudah meninggalkan Jurang Jeru, kita akan tetap memburunya malam nanti, berkata Pangeran Benowo. Jika kita menundanya sampai esok, maka kita akan terlambat. Paman Haryo Wisoko tentu sudah menjadi semakin jauh. Apalagi jika Paman Haryo Wisoko mengetahui kita ada di sini sekarang. Paman Haryo Wisoko tahu benar bahwa kita memburunya, tapi agaknya Haryo Wisoko tidak tahu kedudukan kita. Mudah-mudahan, desis Paksi. Tapi petugas sandi Haryo Wisoko juga berkeliaran di mana-mana. Demikianlah, maka menjelang senja, pasukan kecil itu telah bersiap sepenuhnya. Segala persiapan telah dilakukan sebaik-baiknya. Senjata para prajurit pun telah diteliti dengan cermat, sehingga tidak akan mengecewakan. Jumlah lawan kita lebih banyak, mungkin 100, tetapi mungkin lebih dari itu. Tetapi kita yakin akan kemampuan kita, sehingga kita yakin akan dapat mengalahkan mereka dan menangkap Haryo Wisoko, berkata Raden Sutawijaya kepada para prajurit yang sudah siap untuk bergerak. Sebentar lagi kita akan bergerak, demikian malam turun. Maka kita akan meninggalkan pedukuhan ini. Jika tidak ada persoalan yang mendesak, kita akan kembali lagi ke pedukuhan ini. Tapi jika kita harus memburu pasukan Haryo Wisoko, kita tidak akan kembali lagi kemari, berkata Raden Sutawijaya pula. Ki Begel dan para bebau ternyata telah hadir pula untuk melepas keberangkatan pasukan Padang itu. Mereka berharap bahwa Haryo Wisoko segera dapat tertangkap. Pasukannya telah membuat rakyat sangat gelisah. Pasukan liar itu muncul dengan tiba-tiba dan menghilang dengan tiba-tiba. Bahkan ada satu pedukuhan yang mereka datangi 2 kali dalam sepekan, terutama pedukuhan-pedukuhan yang dianggap kaya dan memiliki persediaan bahan makan cukup di lumbung-lumbung rakyatnya. Berkata Ki Begel, mudah-mudahan kita akan dapat segera menghentikannya, berkata Raden Sutawijaya. Ketika kemudian gelap turun, maka Raden Sutawijaya berkata, aku akan memberikan laporan kepada ayah, apakah kita akan berangkat sekarang? Raden Sutawijaya itu pun kemudian telah meninggalkan para prajurit yang berdiri di halaman banjar. Pangeran Benowo dan Paksi masih tetap berdiri di tangga pendopo pedukuhan bersama Ki Begel dan para bebau. Baru beberapa saat kemudian Raden Sutawijaya keluar dari ruang dalam bersama Ki Gedhi Pemanahan. Sejenak Ki Gedhi Pemanahan berdiri memandang pasukannya yang telah bersiap. Kemudian ia pun mengangguk hormat kepada Ki Begel dan para bebau. Di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, apalagi Ki Gedhi Pemanahan dan para bebau itu berdiri membelakangi, maka wajah-wajah mereka menjadi tidak begitu jelas. Kami mohon diri, Ki Begel, berkata Ki Gedhi Pemanahan. Kami masih merencanakan untuk kembali kemari, tetapi jika tugas kami mendesak, mungkin pula kami akan meneruskan perjalanan kami dan tidak kembali lagi. Jika demikian, maka perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang Ki Begel, para bebau dan rakyat pedukuhan ini berikan.
Ki Gede dan pasukan ini sedang dalam tugas yang besar yang akibatnya juga akan terasa oleh kami semuanya. Karena itu sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu sejauh dapat kami lakukan. Mudah-mudahan pasukan ini kembali lagi kemari dengan membawa kemenangan serta berhasil menangkap Haryo Wisoko. Doa Ki Bekel, para babau dan seluruh rakyat Pedukuhan ini akan memperkuat ketahanan wadak dan jiwa kami. Demikianlah sejenak kemudian, maka beberapa orang penghuni Pedukuhan itu mengantar pasukan sampai ke gerbang Pedukuhan. Perlahan-lahan pasukan itu bergerak menusuk masuk ke dalam kegelapan, sehingga kemudian seakan-akan hilang dalam kelam. Namun pasukan itu sendiri bergerak semakin lama semakin cepat. Mereka tidak ingin terlambat, karena pasukan Haryo Wisoko setiap kali selalu berpindah-pindah tempat setelah membuat kekacauan di suatu pedukuhan sehingga menimbulkan keresahan. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan bergerak menurut jalan yang diancar-ancarkan oleh petugas sandi yang telah menghubungi mereka. Mereka melintas di bulak-bulak panjang, padang perdu, dan bahkan lewat di pinggir hutan. Mereka berusaha untuk tidak terlalu sering melintasi Pedukuhan, karena kehadiran mereka akan dapat membuat rakyat Pedukuhan itu gelisah. Mereka dapat menjadi salah paham dan mengira bahwa yang datang itu pasukan yang dipimpin oleh Haryo Wisoko. Dalam pada itu, akhirnya pasukan itu sampai di sudut sebuah hutan yang memanjang. Demikian pasukan itu mendekati tempat itu. 3 orang petugas sandi sudah menunggu. Di mana orang yang keempat? Bertanya Raden Sutawijaya. Kawan kami itu sedang mengawasi Pedukuhan Jurang Jeru. Apakah kita akan langsung menyerang? Ya, sebaiknya demikian. Nampaknya mereka belum mengetahui bahwa pasukan Pajang telah bergerak menyusul mereka. Dari mana kau tahu? Mereka tidak melakukan persiapan khusus. Baik, kita akan segera bergerak. Tetapi ternyata jumlah pasukan Haryo Wisoko lebih dari 100 orang. Bahkan sekitar 150. 2 kali lipat, desis Raden Sutawijaya. Tetapi kita sudah bertekad untuk menangkap Haryo Wisoko. Kita akan memasuki Pedukuhan Jurang Jeru dengan diam-diam. Kita satu-satu akan berusaha untuk mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya sebelum mereka menyadari bahwa pasukan lawan telah menyusup di antara mereka, sahut Pangeran Benowo. Ya, Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Kita bertumpu pada kemampuan kita seorang-seorang. Bawa kami ke Pedukuhan Jurang Jeru, berkata Ki Gede Pemanahan. Ketiga orang petugas sandi itu pun masing-masing mendapat tugas untuk mengantar sekelompok di antara pasukan yang dipimpin Ki Gede Pemanahan itu. Mereka akan memasuki Pedukuhan Jurang Jeru dari arah yang berbeda. Mereka akan mengandalkan kemampuan mereka seorang-seorang untuk mengatasi jumlah lawan yang jauh lebih banyak, bahkan lipat 2. Demikianlah sejenak kemudian, sedikit lewat wayah sepi wong, pasukan khusus dari Pajang itu mulai bergerak. Mereka terpecah menjadi 3 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, dan Paksi. Sementara itu Ki Gede Pemanahan sendiri berada dalam satu kelompok dengan Pangeran Benowo. Bagaimanapun juga, Pangeran Benowo adalah putra Kanjeng Sultan Hadiwijaya, sehingga keselamatannya harus mendapat perhatian sepenuhnya. Meskipun jika hal itu disampaikan kepada Pangeran Benowo, maka Pangeran Benowo justru akan dapat tersinggung karenanya. Sejenak kemudian, maka ketiga kelompok prajurit itu sudah mendekati Pedukuhan Jurang Jeru. Dari 3 arah, para petugas sandi telah memberikan keterangan sejauh mereka ketahui tentang pedukuhan itu, tentang jalan induk dan jalan-jalan simpang yang lebih kecil, letak rumah Ki Bekel dan letak banjar Pedukuhan, yang kedua-duanya dipergunakan oleh pasukan Haryo Wisoko. Bahkan 2-3 rumah di sebelah banjar itu juga telah dipergunakan pula. Seperti yang sudah disepakati, maka tanpa syarat apapun juga, ketiga kelompok prajurit dari pasukan berkuda itu mulai menyusup memasuki Pedukuhan.
Bagian besar dari mereka melewati sungai kecil yang mengalir di bawah dinding pedukuhan. Mereka menyusup lewat sungai kecil saat memasuki pedukuhan, dan yang lain menyusup jalan air sungai yang keluar dari pedukuhan. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus itu tidak beramai-ramai menyerang pasukan yang sedang beristirahat di pedukuhan itu, tetapi seorang-seorang mereka bergerak seolah-olah sendiri-sendiri, sehingga mereka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan keselamatan mereka sendiri. Sebenarnya lah seorang-seorang di antara pasukan yang menurut keterangan para petugas sandi dipimpin langsung oleh Haryo Wisoko itu tiba-tiba saja lenyap. 2 orang di antara mereka yang meronda mengelilingi pedukuhan itu hilang dan tidak pernah kembali ke Banjar. 3 orang yang berada di sebuah gardu tiba-tiba telah hilang pula. Bahkan para petugas yang berjaga-jaga di rumah Ki Begel pun telah lenyap tanpa diketahui oleh kawan-kawannya yang ada di halaman. Seperti hantu, 75 orang prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Gede Manan itu menyusup di seluruh pedukuhan Jurang Jeru. Para penjaga di rumah-rumah yang dipergunakan oleh para pengikut Haryo Wisoko itu pun telah hilang, seorang demi seorang. Bahkan sekelompok yang terdiri dari 6 orang yang berjalan dari rumah Ki Begel ke Banjar tidak pernah sampai ke tujuan. Beberapa saat para pengikut Haryo Wisoko tidak mengetahui kehadiran prajurit Pajang dari pasukan khusus itu, tetapi orang-orang mereka semakin lama menjadi semakin susut karenanya. Para petugas yang menggantikan kawan-kawan mereka yang bertugas di regol-regol tempat-tempat yang mereka pergunakan tidak pernah dapat menjalankan tugasnya. Tubuh mereka pun telah diseret ke gerumbul-gerumbul di sekitar regol itu. Setelah orang-orang itu menjadi pingsan, diikat dan disumbat mulutnya, tetapi ada di antara mereka yang bernasib lebih buruk, sehingga para prajurit dari pasukan khusus itu harus mengunjamkan senjatanya ke dada orang itu. Namun semakin lama, para pengikut Haryo Wisoko yang bertugas itu merasakan keganjilan yang terjadi di pedukuhan itu. Sekelompok orang yang bertugas di Banjar merasakan bahwa kawan-kawan mereka telah menyusut. Seorang yang pergi ke Pekiwan tidak pernah kembali. Yang bertugas di regol sudah diganti oleh petugas baru juga tidak kembali. Ada apa dengan kawan-kawan kita? Desis pemimpin mereka yang bertugas malam itu di Banjar. Ada yang tidak wajar terjadi, sahut kawannya. Lihat, kedua orang yang bertugas di regol, aku tidak melihat bayangan mereka. Orang itu pun turun ke halaman, tapi demikian orang itu mendekati regol dan menjengukkan kepala keluar untuk melihat apakah kawannya berjaga-jaga di luar. Tiba-tiba saja seakan-akan telah dihisap oleh tenaga yang besar yang tidak terlawan. Orang itu pun kemudian jatuh berguling. Sebuah pukulan yang keras menyambar tengkuknya ketika ia mencoba untuk bangkit, sehingga orang itu telah jatuh tertelungkup dan langsung pingsan. Orang itu pun segera diseret ke gerumbul di seberang jalan dan disembunyikan di balik rimbun daunnya. Karena orang itu tidak segera kembali, maka pemimpin para pengikut Haryo Wisoko yang bertugas di Banjar itu menjadi semakin curiga. Ia pun segera memanggil beberapa orang yang bertugas dan memerintahkan mereka untuk mengamati keadaan. Kita bersama-sama turun ke halaman. 2 orang melihat halaman sebelah kiri, 2 di belakang, 2 di halaman sebelah kanan, dan yang lain ke regol. Hati-hati, agaknya ada seseorang yang tidak wajar. Jika terjadi sesuatu, beri aku isyarat. Demikianlah dengan senjata terhunus di tangan. Maka para petugas itu pun telah memencar. Beberapa saat pemimpin petugas yang sedang berjaga-jaga itu berdiri di halaman, menunggu kawan-kawannya yang memencar bersama seorang petugas. Tetapi yang kemudian datang mendekatinya adalah 2 orang yang tidak dikenalnya. Seorang di antaranya masih sangat muda. "Siapakah kalian?" bertanya orang itu. Tetapi keduanya tidak menjawab. Dengan cepat keduanya menyerang orang itu. Pukulan tangan anak muda itu mengenai dada pemimpin mereka yang bertugas itu. Sedangkan yang seorang lagi melompat sambil mengayunkan kakinya.
mengenai dada yang seorang lagi. Kedua orang itu terpental dengan kerasnya, seorang diantaranya kemudian jatuh terlentang. Bagian belakang kepalanya membentur tangga pendopo Banjar. Benturan itu demikian kerasnya sehingga tidak sempat mengadu, tulang kepalanya pun telah. Sementara itu yang seorang lagi berusaha untuk bangkit, namun ujung pedang orang yang menghantamnya dengan kakinya telah mengunjam ke dadanya. Anak muda itu mengerutkan dahinya. Tapi sebagai seorang pemimpin kelompok prajurit dan pasukan khusus, ia pun tidak dapat berbuat lain. Ia harus bersikap tegas, meskipun agak menyimpang dari sikapnya sehari-hari sebelumnya. Meskipun demikian, anak muda itu masih sempat berdesis. Kita masuk ke dalam Banjar, tetapi ingat, kita bukan pembunuh. Prajurit yang menyertai Paksi itu sudah 2 kali mendengar pemimpin kelompoknya yang muda itu memperingatkannya. Sejenak kemudian terdengar isyarat suara burung tuhu yang menggetarkan udara Banjar, pedukuhan jurang jeru. Beberapa orang dengan diam-diam merayap mendekati Banjar pedukuhan itu. Dengan cepat mereka bergerak ke pintu-pintu butulan di samping dan belakang, sedang sebagian yang lain ke pintu depan. Paksilah yang kemudian melangkah ke pintu depan dengan sangat berhati-hati. Paksi telah mendorong pintu Banjar itu. Ternyata orang-orang yang berada di dalam Banjar terlalu yakin akan kesiagaan kawan-kawannya yang bertugas, sehingga pintu Banjar itu sama sekali tidak diselarak. Demikian pintu itu terbuka, maka Paksi dan kawan-kawannya pun bersiap untuk melangkah masuk ke dalam. Tetapi pada saat itu, seorang di antara mereka yang tidur di dalam Banjar terbangun. Demikian ia melihat beberapa orang berdiri di pintu, maka ia pun menjadi curiga. Dengan masih tetap berbaring diam, ia mencoba memperhatikan orang-orang yang berada di pintu Banjar itu. Ternyata mereka bukan kawan-kawan. Dengan hati-hati ia menyentuh kawannya yang tidur di sebelahnya sambil berbisik, "Hati-hati, kita terkepung." Kawannya itu pun terbangun, ia tanggap akan isyarat kawannya. Karena itu, ia tidak segera bangkit, dirabanya senjatanya yang tergolek di sampingnya. Kemudian dibangunkannya kawan di sebelahnya sambil berbisik pula, "Berhati-hatilah." Tetapi kawannya itu ternyata tidak tanggap. Karena itu maka ia pun justru dengan cepat bangkit sambil bertanya, "Ada apa?" Tidak ada pilihan lagi, kedua orang yang sudah berteriak lebih dahulu itu pun segera melompat berdiri sambil berteriak, "Bangun semuanya, kita berhadapan dengan musuh." Paksi yang berdiri di pintu segera berteriak, "Menyerahlah, kami akan mempertimbangkan pengampunan." Tetapi yang dihadapi oleh Paksi adalah pengikut-pengikut Haryo Wisoko yang keras. Karena itu kesempatan yang diberikan oleh Paksi itu tidak membuat pertimbangan mereka. Kesempatan itu mereka pergunakan untuk mempersiapkan senjata mereka. Orang-orang yang berada di Banjar itu pun segera terbangun semuanya. Mereka segera menghunus senjata mereka, sementara Paksi masih juga berkata lantang, "Menyerahlah, kalian tidak mempunyai kesempatan lagi." Para prajurit yang dipimpin oleh Paksi menyesali sikap Paksi. Seandainya mereka langsung menyerang, maka para pengikut Haryo Wisoko tidak banyak mempunyai kesempatan. Tetapi pemimpinnya yang muda itu telah melakukan satu sikap yang sia-sia. "Sikap itu bukan sikap seorang prajurit dalam keadaan yang gawat," berkata seorang prajurit yang masih berdiri di luar kepada kawannya. "Ia sangat perasa," desis yang lain. Namun seorang justru berkata, apakah ia takut bahwa di antara mereka yang ada di Banjar ini adalah ayahnya? Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan lagi, justru kawan-kawan mereka yang berada di depan pintu butulanlah yang mulai lebih dahulu. Beberapa orang yang berniat untuk keluar dari pintu butulan telah dicegat oleh para prajurit yang berjaga-jaga di muka pintu butulan. Sejenak kemudian maka pertempuran pun telah menyala. Sambil bertempur, Paksi sempat menilai sikapnya. Ia sadar bahwa yang dilakukan adalah kesia-siaan belaka yang justru merugikan para prajurit Pajang sendiri. Meskipun demikian, tetapi para prajurit Pajang masih juga memiliki kesempatan yang lebih baik. Beberapa orang pengikut Haryo Wisoko yang keluar lewat pintu butulan dan pintu belakang tidak mempunyai banyak kesempatan.
Tiba-tiba saja ujung-ujung senjata telah menyentuh tubuh mereka. Namun demikian beberapa orang sempat menggapai kentongan, sehingga sejenak kemudian maka kentongan itu segera berbunyi dengan irama yang tidak biasa terdengar di pedukuhan itu. Pertempuran yang sengit kemudian tidak berlangsung di ruang dalam banjar yang tidak cukup luas itu. Para prajurit Pajang seolah-olah telah membuka pintu dan membiarkan para pengikut Haryawisaka untuk keluar. Tetapi para prajurit itu sudah menunggu di tempat yang lebih luas, sehingga mereka sempat bertempur dengan segenap kemampuan mereka, serta dengan leluasa mempergunakan senjata mereka. Dalam pada itu suara kentongan di banjar ternyata telah disaut oleh suara kentongan yang lain. Kentongan di rumah Ki Bekel, namun kemudian juga kentongan-kentongan yang lain lagi. Tetapi adalah di luar dugaan mereka, bahwa dimanapun para pengikut Haryawisaka berada, pasukan Pajang sudah siap menghadapi mereka. Karena itu maka pertempuran pun telah terjadi di mana-mana. Kentongan dalam irama khusus itu adalah isyarat sandi para pengikut Haryawisaka. Meskipun para prajurit Pajang tidak mengerti arti dari isyarat sandi itu, namun mereka dapat menduga bahwa kentongan itu adalah memberitahukan bagi para pengikut Haryawisaka bahwa musuh telah berada di hadapan.